wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah dari SDN Tangerang 6, nomor UKG 2015 017 11721, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama, LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini, Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, akan melaksanakan uji kinerja bersama anak murid saya, kelas 6, SDN Tangerang 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, sehat. Semangat ya. Iya, tetap semangat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Nindi ya. Nindi ada ya? Udah. Yo, Nindi. Mari teman-teman, sebelum memulai belajar, kita membaca doa, berdoa dulu. Nanti lagi juga. Ada aja gitu. Sudah selesai. Ya, sudah. Terima kasih, Nindi. Sama-sama. Ya, Ibu mau absen dulu sebentar ya. Ibu panggil namanya nih yang sudah hadir hari ini. Ada Felis, ada Agatha, ada Feby, ada Nadine, ada Nindi, ada Cira, ada Den, ada Rizky, Putri, Caca, ada Ara, ada Giva, ada Farid, ada Hani, ada Roni, ada Raka, ada Kaisa, ada Fadil, ada Ervan, ada Najmi, ada Agni, Jaki. Ya, udah semua hadir ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Wajib Maju Tak Gentar ya. Semuanya nanti menyanyikan bersama-sama ya, dengan semangat ya. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menentang,
lagu wajibnya dengan semangat. Artinya tanda cinta kita kepada tanah air. Apa namanya? Nasionalisme. Nasionalisme. Ya, nasionalisme. Pintar semuanya. Ya, sekarang kita yel-yel kelas dulu sebelum mulai. Ya, kalau ibu bilang 6B, ya kan ya? Ya, sekali lagi. 6B. Terima kasih semuanya. Tujuan pembelajaran kalian hari ini, yang pertama, pelajaran IPA. Semuanya matikan dulu mikrofonnya. Ya, Ibu yang berbicara ya. Ya, pelajaran IPA yang pertama, setelah kalian mengamati teks PowerPoint dan mencari informasi, kalian mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian mampu membuat pertanyaan tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, setelah melihat video pembelajaran tentang perkembangbiakan vegetatif, kalian mampu menuliskan manfaat perkembangbiakan vegetatif pada tabel dengan benar. Pelajaran yang kedua adalah bahasa Indonesia. Yang pertama, setelah membaca teks PowerPoint tentang tumbuhan sumber kehidupan, peserta didik mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Setelah membaca teks PowerPoint tumbuhan sumber kehidupan, kalian mampu menuliskan ide pokok dengan bantuan diagram. Nah, yang ketiga, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, kalian mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Ya, anak-anak, seperti di pada gambar kalian melihat ada tumbuhan dan sayuran yang sedang berolahraga. Nah, padi, lalu umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuh kamu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi makanan yang kamu makan saja itu tidak cukup ya anak-anak. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badan kamu sehat dan kuat. Ya anak-anak ya. Selanjutnya, kalian perhatikan, ada gambar nanas ya? Nanas. Ya, ada gambar nanas. Nanti Ibu minta bacakan itu adalah Felis. Nanas. Bacakan yuk Felis yang nanas. Ya, Bu, baik. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembang biakannya. Ya, benar. Nanas itu berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan tunas ya anak-anak ya. Kita lanjutkan gambar selanjutnya. Yuk, ini ada gambar bawang merah ya. Sekarang Ervan yang baca, Ervan. Ervan ada? Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Ya, terima kasih Ervan. Bawang merah itu memiliki bentuk yang berlapis-lapis, sehingga perkembangbiakannya adalah umbi lapis. Nah, sekarang adalah pohon pisang. Ya, yang bacain adalah Deren ya. Deren, bacakan nak pohon pisang. Baik, Bu. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Nah ya, kalau pisang itu berkembang biak dengan tunas ya. Nah sekarang Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kalian matikan mikrofonnya dan simak penjelasan dari Ibu ya. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya
peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat yang baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Nah, sekarang Ibu mau ada salah satu dari kalian membuat pertanyaan dari tadi gambar 3 tumbuhan yang ada. Ya, Ibu minta Farid. Coba Farid, buat pertanyaan Farid. Oke, Bu. Ada Farid? Ada apa jenis perkembangbiakan tanaman bawang merah? Nah, apa jenis perkembangbiakan dari tanaman bawang merah? Ibu minta Calia yang menjawab. Umbi lapis. Benar tidak umbi lapis? Benar, Bu. Benar. Kenapa? Karena bentuknya berlapis-lapis. Ya, anak-anak, sekarang kita akan mengamati video pembelajaran. Kalian perhatikan videonya, semua mikrofonnya dimatikan, matanya melihat videonya, ya. Oke, pintar. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dan contohnya. Makhluk hidup di bumi punya ciri-ciri, yaitu bergerak, bernapas, bertumbuh, berkembang biak, makan dan minum, serta peka terhadap stimulan. Hal ini juga tentunya berlaku untuk tumbuhan sebagai salah satu makhluk hidup di bumi. Tumbuhan juga berkembang biak loh. Tumbuhan berkembang biak dengan 2 cara, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah cara tumbuhan berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan, sedangkan generatif melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa bantuan manusia, sedangkan vegetatif buatan dibantu oleh manusia. Yuk kita cari tahu macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. 1. Vegetatif alami dengan cara akar tinggal. Perkembangbiakan ini jalan ke tangan atau biasa disebut akar tinggal, akar lebar, atau akar lengkap. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah jahe, buas, kunyit, dan temulawak. 2. Vegetatif alami dengan cara spora. Spora adalah inti sel yang berfungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora berada di kotak spora atau sporanium yang terkumpul dalam sorus atau kumpulan kotak spora. Sorus sendiri berada di bawah daun yang berbagai titik kecoklatan. Saat spora itu pecah, spora akan keluar dan jatuh di tangan sehingga tumbuh tanaman baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman bambu. 3. Vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Di bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis ada papan tunas. Kalau umbi lapis ditanam, papan tunas akan tumbuh menjadi tunas yang kemudian tumbuh jadi tanaman baru. 4. Vegetatif alami dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk cadangan makanan dan untuk tumbuh. Setelah itu, tunas bisa tumbuh dan vegetatif alami dengan cara umbi lebat. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan akar berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini terjadi melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Maka itu, untuk mendapatkan tumbuhan baru, kita hanya perlu menanam bagian batangnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah botol, bengkuang, singkong, dan bunga dahlia. 6. Vegetatif alami dengan cara geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh dan berjalan di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh tanpa tergantung pada induknya.
Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah stroberi, megagan, dan rumput leging. 7. Vegetatif alami dengan cara tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau pucuk. Tunas biasanya berada di permukaan tanah dan terdiri dari batang, daun muda, telur bunga, atau calon buah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah pisang, bambu, dan tebu. 8. Vegetatif alami dengan cara tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang, tepatnya di tepi daun. Tapi tunas adventif juga bisa muncul pada bagian akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan kembang bebek, sukun, dan kesemak. 9. Vegetatif alami dengan cara membelah diri. Membelah diri adalah program biak pertumbuhan dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Ada beberapa sel anaknya yang langsung memisahkan diri dari induknya, tapi ada juga yang tetap menempel pada induknya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah hijau spesies Clover. Ya, anak-anak tadi sudah melihat ya videonya tentang perkembangbiakan vegetatif. Sekarang kita akan belajar tentang manfaat perkembangbiakan vegetatif. Ya, yang pertama manfaatnya itu adalah menghasilkan tanaman anakan yang sama persis dengan indukannya. Yang kedua, lebih cepat dibandingkan dengan perkembangbiakan generatif. Yang ketiga, menghasilkan tanaman yang susah tumbuh dari benih. Dan yang keempat, dapat mengendalikan kualitas tanaman yang dihasilkan. Ya, perkembangan vegetatif itu ada dua. Ada alami dan ada juga yang buatan. Nah, yang tadi yang alami itu sudah dijelaskan dalam video. Sekarang Ibu akan menjelaskan perkembangbiakan vegetatif buatan yang dapat terjadi itu dengan apa saja. Yang pertama yaitu mencangkok. Ya, mencangkok itu tumbuhannya seperti mangga. Misalnya kamu pengen mencangkok mangga harum manis, berarti kamu harus mencari pohon mangga harum manis. Lalu ada stek batang. Ya, yang ketiga ada stek daun, yang keempat ada merunduk, yang kelima ada tempel atau okulasi, dan yang keenam adalah menyambung. Ya, nah itu adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah sekarang tugas kalian adalah, tadi kan kalian sudah mengamati gambar, terus sudah melihat video. Nah, sekarang nanti tugas kalian itu mengisi tabel. Ya, perkembangbiakan secara vegetatif pada buku tema kalian halaman 35. Di sini ada tabelnya, dan di sini adalah manfaatnya. Kamu isikan di sini. Ya, anak-anak ya? Iya, pintar. Nah, ayo, sekarang kita akan melakukan ice breaking. Ibu lihat ada yang ngantuk, ada yang males-males. Sekarang Ibu pengen semuanya berdiri. Berdiri dulu. Semuanya berdiri. Ibu juga akan berdiri. Ya, kita akan berdiri. Kita akan melakukan senam. Senam biar sehat ya. Ya, Bu. Sengaja saya pendek-pendek. Ayo berdiri. Ayo semuanya kita akan senam. Kita mulai ya senamnya. Saya udah siap, Bu. Udah siap? Oke, yuk. Wah, ya. Nah, yuk Ibu juga senam. Ayo badannya lupa ya senamnya. Muter. Bye.
Ayo, dikit lagi. Iya, terima kasih anak-anak semuanya. Keringetan ya, keringetan semuanya sehat ya. Pokoknya kita semua sehat. Dah, sebentar yuk kita mulai lagi belajarnya. Istirahat sebentar. Nah, sekarang kita akan membaca teks ya. Yuk, paragraf pertama itu Ibu pengennya Feby baca ya. Feby baca yuk. Tumbuhan sumber kehidupan Indonesia adalah negara Dulu kepulauan. Feby pelan-pelan. Judulnya dulu, nanti baru paragrafnya. Ya. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi dan dataran rendah dan perairan. Dah, terima kasih Feby. Lanjut Cira ya. Cira. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Ya, terima kasih Cira. Kita lanjutkan yang paragraf ketiga. Paragraf ketiga itu Ibu mau Rizky ya. Yang belum baca, yuk Rizky. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Ya, terima kasih Rizky. Lanjut, paragraf keempat Nadine. Dataran tinggi adalah daratan yang luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Terus, masih lanjut. Ulangi dari awal. Tunggu ya Bu, bentar Bu. Daratan tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa daratan tinggi di Indonesia adalah daratan tinggi Dieng di Jawa Tengah, daratan Tingger di Jawa Timur, daratan tinggi Alas Aceh, dan daratan tinggi Bone Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Ya, terima kasih Nadine. Nah, sekarang kalian tadi sudah membaca tentang paragraf ya atau teks ya, tumbuhan, macam-macam tumbuhan dan ada tumbuhan yang di dataran tinggi dan dataran rendah. Sekarang coba yang dataran tinggi tumbuhannya apa saja, Rafka? Rafka sebutkan ya. Oke. Strawberry. Iya, stroberi. Kopi. Kopi. Teh. Iya benar, kopi. Teh. Itu. Satu lagi. Coklat. Coklat, iya benar. Sekarang yang dataran rendah, Putri. Ayo Putri, sebutkan Putri dataran rendah. Bentar Bu, ngeliat. Iya, sebentar. Strawberry. Yang dataran rendah, Putri.
Oh, yang dataran rendah. Eh, jeruk, Jeruk. Di rumah kamu ada apa saja tuh? ada mangga, Ya, iya mangga boleh ya. Kalian tuliskan ide pokoknya pada diagram yang ada di buku kalian. Di buku tema saja langsung mengerjakan di buku tema. Selanjutnya adalah ya foto. Di foto nanti dikirim ke ibu ya. Foto kalian dan hasilnya dikirim ke WhatsApp pribadi ibu. Nah, selanjutnya nanti kalian akan mengerjakan evaluasi. Nah, ini akan mengerjakan soal di kuisis. Linknya tadi ibu sudah berikan di grup WhatsApp. Nanti kalian ketik nama kalian, lalu klik mulai dan start. Jangan lupa tampilannya nanti kan seperti ini ya. Lalu kalian akan kirimkan hasilnya dan foto kalian saat mengerjakan. Sama ke WhatsApp pribadi ibu juga ya anak-anak ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, Bu. Ya anak-anak. Apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini anak-anak? Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif. Yang kedua, Manfaat perkembangbiakan vegetatif. Yang ketiga, tambahkan tokoh. Ya. Sekarang ibu pengen yang baca kesimpulan itu apa aja Raka. Saya belum. apa saya panggil? Raka Indonesia memiliki sebagai Raka, oh kameranya dulu. Tunggu, Bu. Tunggu. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Ya, anak-anak, Indonesia itu terdiri dari berbagai macam, banyak sekali ya makanan yang berlimpah dan manfaatnya juga ada. Nah, bagaimana cara kita untuk mensyukurinya? Yang pertama apa? Melestarikannya. Ya, tidak membuang-buang. Ya, pintar. Tidak boleh merusak. Ya, benar. Pintar. Ya, berarti kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Oh, ada lagi dua suaranya. Oh yang ini. Ya, mungkin Kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Mikrofonnya matikan dulu. Oke, Bu. Nah, bagaimana kalian menjaga kesehatan sekarang? Pada saat pandemi sekarang ini, kita harus menjaga protokol kesehatan. Ya, yang pertama, menjaga jarak. Memakai masker. Menjauhi kerumunan, mencuci tangan, ya, rajin mengenakan Tingkatkan konsumsi makan bergizi. Tetap rajin belajar. Ya, rajin belajar. Ya, sebelum pembelajaran kita berakhir, Mari kita membaca doa. Membaca doa. ayo anak-anak semuanya mikrofonnya matikan dulu. Ayo, Matikan dulu mikrofonnya. Nah. Yo. Masih ada suara. Ibu tidak mau, masih ada suara. Berarti kalian kurang disiplin nanti. Ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan meminta Nindi untuk memimpin berdoa hari ini. Yuk Nindi pimpin temannya berdoa ya nak ya. Ya, Bu. Mari teman-teman, sesudah belajar,
Kita membaca doa, berdoa dimulai. Amin. Amin. Berdoa. Rabbal alamin. Amin. Ya anak-anak. Amin. Nah, terakhir kita supaya tambah semangat lagi. Semangat nanti mengerjakan tugasnya. Kita yel-yel lagi sekali lagi yel-yelnya ya. Arni udah Saya pakai kelasnya ya. Yuk, 6B. Satu kali lagi. Be the best. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan saudara yang menemani ya. Itu ya. Terima kasih anak-anak semuanya. Semangat belajar, semangat untuk Nindi, Celia dan Agni. Semoga kalian juara ya nak ya. Terima kasih